Kasus dari kejaksaan misalkan ya, ada beberapa Oke. yang menjadi catatan lah ya, yang benar-benar mensakiti rasa keadilan. Misalkan seorang jaksa Pinangki membantu seorang buronan kakap untuk masuk di Indonesia. Bahkan Jaksa tuh kayak gitu tuh, Prof? jaksa itu, Waduh. jaksa Pinangki. Selamat sore, kembali lagi. Saya Angkasa Raya sebagai untuk yang pertama kali ada perwakilan dari mahasiswa Fakultas Hukum. Di mana sore ini ada narasumber Prof. Santiago. Selamat sore, Prof. Selamat sore Angkasa. Terima kasih nih udah ada waktunya untuk langsung menemui mahasiswa. Semoga nextnya bisa ada mahasiswa lagi yang langsung bisa ngobrol sama Prof nih. Oke, nanti kita atur waktunya kalau mahasiswa ingin podcast di Borobudur Hukum Channel, nanti kita akan fasilitasi. Ya, karena kapan lagi sebenarnya waktu ngobrol langsung sama Prof kan? Itu yang dicari mahasiswa. Oke, gimana Angkasa? Oke, jadi untuk sore ini sebenarnya dari kita perwakilan mahasiswa ada dua sebenarnya pertanyaan. Yang pertama itu gimana sih Prof review penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2021 ini? Oh, ini langsung to the point ya. Iya. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2021 ini. Jadi begini, penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2021 ini saya melihat dari kaca akademisi itu belum maksimal ya. Masih banyak penegakan hukum itu yang tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Dan bagaimana juga pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan itu juga belum maksimal ya, seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman para penegak hukum ya. Di Indonesia itu tentu sebagai sebagian masyarakat itu mengetahui bahwa yang bagian dari penegak hukum itu ada polisi, ada jaksa, ada kehakiman, dan ada advokat. Nah, keempat inilah yang menjadi sentral masyarakat bahwa orang-orang inilah yang melakukan penegakan hukum. Nah, jadi tentu dalam penegakan hukum ini masih belum maksimal dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Masih banyak hal-hal yang harusnya bisa diselesaikan juga belum diselesaikan. Masih banyak harusnya putusan pengadilan yang mempunyai rasa keadilan kepada masyarakat itu juga belum dirasakan. Begitu juga bagaimana seorang jaksa dalam penuntutan itu masih belum mempunyai prinsip-prinsip keadilan, dan begitu juga advokat dalam melaksanakan kegiatannya untuk mewakili klien dan lain sebagainya juga belum optimal seperti apa yang diinginkan. Baik. Jadi saya pikir dalam penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2021 itu masih belum apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Baik, tadi berarti sebenarnya yang tadi Prof sebutkan itu bagaimana reviewnya itu pada intinya masih belum sesuai harapan ya. Betul. Nah, ini tuh harapan akademisi atau harapan rakyat? Kalau saya sebagai akademisi kan pengen sekali pasti lebih banyak kita bagaimana melihat keinginan dari masyarakat. Ya, misalkan begini, beberapa waktu yang lalu ya ramai di media sosial ada hashtag percuma lapor polisi. Iya benar. Artinya benar. apa? Bahwa polisi itu adalah bagian dari penegak hukum yang harusnya melindungi, mengayomi masyarakat itu belum optimal, ya, belum apa yang diinginkan, ya, sehingga beberapa waktu kemudian timbul lagi, ya, viralkan dulu baru lapor polisi. Nah, artinya apa? Karena dengan statement viralkan dulu berarti ada masyarakat yang membuat laporan kepada polisi tetapi kepolisian tidak menindaklanjuti. Tunggu viral dulu. Tunggu viral dulu. Kayak batu kasus kemarin yang baru dimutasi itu Betul tuh. sekali. Karena Jadi baru itu viral baru. tentu saya sebagai seorang akademisi kan melihat itu di tengah-tengah masyarakat seperti itu ya. Nah, jadi yang kedua misalkan kasus dari kejaksaan misalkan ya, ada beberapa yang menjadi catatan lah ya, yang benar-benar itu mensakiti rasa keadilan. Misalkan seorang jaksa Pinangki misalkan ya membantu seorang buronan kakap untuk masuk di Indonesia. Bahkan Jaksa tuh kayak gitu tuh, Prof? jaksa itu, jaksa Pinangki kan yang akhirnya diputus oleh pengadilan ya seperti itu gitu kan.
bahwa dia membantu, bagaimana dia mempersiapkan, bagaimana dia memfasilitasi ya seorang apa namanya penjahat ya, saya katakan penjahat karena dia koruptor gitu ya, itu dibantu ya oleh jaksa. Untungnya jaksa agung cepat merespon ya, sehingga satu ya memecat saudara Pinangki tersebut. Tetapi mau di penghujung tahun ini ya ada juga dihebohkan ya, yang menarik yang menjadi viral juga adalah seorang ibu ya, seorang istri yang memarahi suaminya dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya, lalu dituntutlah 1 tahun penjara begitu ya. Nah seharusnya kan ini tidak harus sampai seperti itulah. Bagaimana dalam penuntutan itu juga memenuhi rasa keadilan. Kenapa orang yang benar melakukan seperti ini kok dituntut ya? Paling tidak mungkin dibantu dengan cara mediasi atau restoratif justice dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya harus saya ada kausalitas ya, sebab akibat itu dilihat dulu ya. Iya, jangan langsung dituntut seperti itu. Lalu misalkan di pengadilan juga begitu ya, masih banyak putusan-putusan di pengadilan itu yang belum mencerminkan rasa keadilan ya. Misalkan beberapa kali putusan-putusan yang selalu viral di tengah masyarakat bahwa hukumannya terlalu tinggi lah ya. Kedua, hukumannya ternyata yang harusnya dihukum ternyata dibebaskan lah gitu ya. Jadi paling tidak mencederai rasa keadilan bagi masyarakat gitu ya. Nah, terakhir yang advokat gitu ya, ada beberapa kejadian ya, ternyata advokat itu juga ditangkap melakukan penyuapan kepada hakim, melakukan kepada panitera dan lain sebagainya. Advokat melakukan itu juga gitu. Loh iya, harusnya kan dia tidak melakukan seperti itu ya di dalam penegakan hukumnya sebagai advokat gitu ya. Jadi menurut saya beberapa catatan ini ya masih mewarnai lah penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2021 ya. Baik. Mudah-mudahan tahun 2022 penegakan hukum di Indonesia itu adalah menjadi lebih baik ya, tentu di bawah Presiden Jokowi ya, yang selalu mengedepankan hukum adalah sebagai panglima, karena di beberapa kesempatan Jokowi selalu serahkan kepada hukum kalau memang ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang memang bertentangan, silahkan diselesaikan secara hukum ya, bukan dengan cara kekerasan, demonstrasi dan lain sebagainya. Jadi catatan tahun saya ya di Borobudur Hukum Channel ya, perlulah adanya peningkatan penegakan hukum di tahun 2022 sehingga masyarakat menjadi aman, nyaman ya. Percaya kembali kepada bahwa hukum itu adalah menjadi panglima di Indonesia. Tadi baik lagi nih Prof, dengan statement Prof Santiago nih, bahwa hukum di kita itu tumpul di bawah, tajam di atas ya? Bukan. Oh kebalik. Tajam ke bawah, oke, tajam ke bawah, tumpul di atas. Nah, itu udah lama Prof berarti terjadi ya? Saya pikir itu sudah bukan lama ya, mungkin sudah menjadi yang budaya. Akut ya, sudah akut lah gitu ya. Karena banyak putusan-putusannya pengadilan itu tidak mencerminkan rasa keadilan itu gitu misalkan ya. Misalkan korupsi yang begitu banyak, begitu besar, ternyata hukumannya 4 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Padahal sudah merugikan negara itu bukan lagi ratusan miliar, mungkin triliunan. Ya. Nah ini yang terjadi. Tetapi bagaimana kalau misalkan ada kasus-kasus yang sederhana, ya ada orang mengambil barang karena untuk kebutuhan hidupnya, buah, sehingga mencuri gitu ya. Ya buah misalkan, satu nenek itu yang dihukum misalkan 1 tahun 2 tahun, tapi kan apa bedanya gitu kan, kalau dia memang mencuri itu untuk kebutuhan hidupnya gitu kan, paling nggak ada pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai kita selalu memikirkan yang lemah itu selalu dihukum dengan cara-cara yang maksimal. Mentang-mentang yang lemah jadi apa adanya berjalan. Iya, gitu ya. Itu kira-kira Mas Angkasa. Jadi ya mudah-mudahan nanti para mahasiswa kalau nanti sudah terjun di masyarakat menjadi penegak hukum yang baik, ya selalu mempunyai prinsip rasa keadilan. Bagaimana memutuskan atau bagaimana menjatuhkan atau bagaimana membela adalah dengan rasa keadilan, bukan dengan rasa kekuasaan. Setuju tuh Prof. Dengan itulah baru bisa penegakan hukum di Indonesia itu bisa
berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Masih dengan poin yang pertama nih Prof. Yang tadi kalau hukum itu tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Baik. Nah, pertanyaan nih, mitos atau fakta bahwasannya orang yang memiliki power atau jabatan atau bahkan artis itu lebih gampang proses hukumnya? Ada yang mungkin diringankannya lebih cepat atau dibebaskan aja. Itu mitos atau fakta, Prof? Diharapkan ya seperti itulah. Udahlah kalau memang dia korupsi udahlah hukuman mati lah. Nah, kenapa? Karena di undang-undangnya diperbolehkan hukuman mati. Kenapa takut dengan seseorang kalau melakukan tindak pidana korupsi dihukum mati?